Bagaimana caranya agar anak kita yang baru masuk sekolah tidak nangis-nangis, tidak tantrum, smooth proses adaptasinya di sekolah barunya? Bagaimana caranya? Mama pasti belum bobok kan? Yuk kita ikuti sama-sama bagaimana caranya. Kerap kali kita melihat banyak orang tua yang juga merasa cemas karena banyak anaknya yang tidak bisa beradaptasi secara cepat. Dan kerjaannya nangis-nangis saat berpisah dari orang tuanya ketika ditinggal di sekolah. Tentu saja ini menjadi hal yang tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Anaknya di sekolah tidak nyaman, mamanya juga apalagi dilihat oleh orang lain di sekeliling gitu ya, di sekitarnya, itu malunya bukan main. Seolah-olah dia merasa sebagai orang tua yang gagal mendidik anak yang mandiri. Nah, apa hal yang bisa dilakukan oleh mama-mama muda untuk bisa membantu proses anak beradaptasi awal di sekolah barunya? Ada 5 langkah yang akan saya bagikan, maka pastikan Anda menonton sampai habis. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama, berikan pijakan informasi yang cukup kepada anak tentang sekolah, tentang lingkungan yang akan dihadapi, lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Berikan keterangan yang cukup, yang utuh, sehingga anak siap secara mental untuk menghadapi lingkungan barunya. Yang kedua, perkuat konsep diri anak kita. Banyak anak-anak yang merasa dirinya masih bayi, masih perlu dilayani, tidak mandiri, semua nanti akan dihandle oleh mama gitu ya. Maka perkuat konsep diri anak kita dengan kita kasih tahu mereka bahwa kakak itu sudah anak TKA loh. Kakak itu sudah masuk SD kelas 1 loh, udah besar, sudah kakak-kakak. Sehingga dia merasa, oh aku sudah besar dan aku perlu berperilaku sebagaimana orang yang sudah besar. Aku tidak akan menangis merengek-rengek seperti bayi. Maka perkuat konsep diri anak Anda. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Temani anak secukupnya di sekolah dan lakukan secara bertahap. Dimulai dari misalnya ditemani di dalam kelas, silakan izin dan koordinasi dengan guru kelasnya dan juga pihak sekolah. Kemudian bisa jadi ditemani tapi di luar kelas atau di dalam pintu kelas, gitu, di depan pintu kelas gitu ya. Kemudian ditemani tapi di pekarangan sekolah. Jadi kalau anaknya mulai cemas, takut, khawatir, mamanya bisa dada-dada dari jendela. Kemudian mamanya juga bisa menemani secara bertahap kalau anaknya sudah trust, maka bisa ditemani di luar pagar sekolah. Wow, kalau dia cemas lihat ke pagar, wah bisa dada-dada dan anak merasa aman, nyaman. Dan yang terakhir baru bisa ditinggal dan dijemput saat jam pulang sekolah. Lakukan ini secara bertahap supaya anak siap secara mental, dia tidak merasa ditinggalkan, dia tidak merasa diputus kasih sayangnya, rasa aman dia cukup bagi dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, jemput anak Anda tepat waktu. Kalau Anda sudah berjanji, Mama jemput jam 11 ya, Mama jemput jam 12 ya, Mama jemput jam 1 ya, artinya itu memang betul-betul jam 1 teng. Gitu ya. Penuhi janji Anda ketika Anda berjanji sama anak. Kenapa? Karena di fase awal-awal anak beradaptasi di sekolah, itu adalah lingkungan baru bagi dia. Trust-nya belum terbangun pada lingkungan dia. Apakah lingkungan ini aman bagiku? Itu belum sepenuhnya utuh didapatkan terinstalasi pada hati anak kita, pikiran anak kita. Maka dia butuh kepastian dan butuh trust yang dibangun oleh orang tuanya. Kalau memang dijemput jam 11 tank kita harus sudah ada. Sehingga anak ketika, wah dia keluar dari pintu sekolah itu, sudah ada kita. Sesuai dengan janji kita. Dia trust. Ini ibaratkan main cilukbah, mama ada saat mengantar, mama tidak ada karena mama sedang di rumah barangkali atau sedang bekerja, lalu nanti mama ada lagi. Sehingga trust ini kuat terbangun pada anak kita. Dan dia nggak perlu nangis-nangis. Karena apa? Dia percaya nanti mamanya kembali lagi. Kalau Anda berbohong, kalau Anda tidak tepat waktu, nah
justru anak Anda mengalami distrust kepada Anda. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, berikan anak apresiasi berdasarkan fakta yang telah Anda kumpulkan. Wah, tadi anak Bunda tidak menangis sama sekali ya selama proses di sekolah, kata Bu Guru. Wah, hebat, mantap, keren anak Bunda. Oh, anak Bunda tadi prosesnya jauh lebih singkat ya, adaptasinya. Cuma nangis 5 menit saja saat berpisah dari Bunda, gitu ya. Apresiasi dia berdasarkan fakta. Ini akan memperkuat self-confidence anak kita, akan memperkuat trust anak kita kepada diri dia, kepada orang tuanya, kepada lingkungan sekolahnya yang tergolong baru bagi dia. Nah, silahkan ayah, bunda, dan khususnya mama-mama yang belum bobo, mari kita praktekkan sama-sama, gitu ya. Bagaimana caranya kita membantu mereka untuk bisa beradaptasi secara mudah, murah, cepat, dan itu akan membantu proses belajar anak kita menjadi lebih optimal. Tugas utama orang tua adalah membangun anak yang kompeten sebagai manusia. Dia mampu beradaptasi dengan situasi kondisi seperti apapun, dia adaptif orangnya, dan kalau dia adaptif maka dia akan bisa menjadi manusia yang produktif, tidak gampang mengalami distress, dan juga tidak gampang frustasi di kehidupannya kelak. Saya Adil Umarat, selamat praktek bagi mama-mama yang belum bobo.